bukalapak gitu. Tiba-tiba guys, dehem itu di depan pintu guys. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih? Pasti baik-baik aja dong. Pasti lagi nungguin ya cerita-cerita dari saya. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu untuk semua yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen di bawah, dan sudah share. Terima kasih banyak. Oke kawan-kawan, hari ini saya mau cerita lagi. Cerita ini datang dari adik saya sendiri, namanya Selfie. Dia punya pengalaman yang lumayan mengerikan lah ya, waktu dia hamil anak pertamanya. Cerita ini udah cukup lama ya kawan-kawan. Jadi lama banget, sekarang anaknya aja udah besar, udah kelas 3 SD. Oke, saya mau cerita ya. Judulnya adalah Mendengar Suara. Kenapa ya ceritanya mendengar suara? Begini ceritanya. Cerita ini berawal dari adik saya yang pulang kerja. Waktu itu adik saya kerja pulangnya tuh selalu malam ya. Pada saat pulang kerja itu, dia itu selalu mempersiapkan diri untuk tidur. Jadi bersih-bersih make up gitu kan, cuci muka, cuci tangan, ya seperti itulah ya, membersihkan diri lah ya. Kebetulan suaminya itu pas dia pulang itu dia udah tidur, suaminya udah tidur duluan. Pokoknya di rumah itu udah tidur semua. Karena waktu itu adikku lagi hamil, adikku tinggal bersama mamaku di rumah mamaku gitu kan. Suaminya udah masuk kamar duluan, udah tidur kan, udah malam. Mama juga udah masuk kamar, aku juga udah masuk kamar, semua kita udah tidur waktu itu kan. Kebetulan dia sendirian, habis pulang kerja tuh dia cuci muka, terus cuci tangan, bersih-bersih lah ya, bersih-bersih badan gitu kan. Pada saat dia bersih-bersih badan, gosok gigi segala macam, di kamar mandi mamaku itu ada kaca guys. Kaca itu kaca menuju depan ya, bukan kacain muka kita, bukan. Kayak kaca jendela gitu, jendela ke arah depan. Itu untuk kamar mandi ya. Di kaca itu adikku dengar suara gitu, kayak orang ngedehem tapi gak jelas gitu waktu itu. Adikku udah mulai merinding waktu itu, tapi dia positif waktu itu, dia positif. Oh mungkin tetangganya gitu, ada tetangganya. Karena kan di belakang itu ada got kecil guys. Jadi ini rumah mamaku ada got ya, mamaku di atas jadinya. Ini got, di bawahnya ada rumah tetangga gitu. Jadi pikirnya tetangga tuh lagi keluar gitu kan. Dia nggak mikir itulah, nggak mikir sampai segitu. Waktu itu menunjukkan jam 12-an tuh, jam 12 malam. Ya dia biasanya cuman dia agak merinding, tapi tetap tuh dilakuin. Berapa kali dia tuh ada suara gitu-gitu terus. Tapi nggak begitu jelas ya guys, jadi dia biasa aja lah, tetap cuci muka gitu. Kemudian pas dia lagi cuci muka terus dengar suara kayak gitu, dia tetap yang santai gitu. Biarin deh, mungkin bukan apa-apa, kayaknya tetangga gitu kan. Walaupun dia juga merinding, jam 12 malam kan waktu itu kan. Udah, posisi rumah mamaku itu di pojok ya guys, di gang kecil dan masuk ke dalam pojok. Jadi pojokan. Jadi tetangganya itu untuk ke belakang aja udah. Jadi mamaku di atas, tetangga tuh di bawah. Jadi tetangga yang tadi di bawah itu nggak mungkin nanti naik ke rumahku, mamaku yang di atas, kecuali lewat gangnya. Dan itu jauh banget guys. Jadi mesti muter tuh orang kalau mau naik ke rumah mamaku. Karena mamaku itu kan istilahnya paling pojok di gang itu. Nggak ada jalan lain, cuma ada gang kecil aja. Jadi orang yang di belakang yang tadi di jendela kamar mandi misalnya itu orang yang berdehem,
orang yang berdehem itu nggak bakal bisa untuk menuju rumah mama aku yang arah depan, karena kamar mandi ada di belakang ya guys. Jadi pintu depannya tuh ada di sebelah sini. Jadi orang itu nggak akan bisa menuju pintu depan dalam beberapa detik, karena dia harus memutar jalan, karena mamaku ada rumahnya di pojok, jadi harus lewat gang kecil yang satu itu doang, dan jauh lah itu ya muternya ya. Kemudian adekku keluarlah ya dari kamar mandi itu dengan tetap ya santai lap-lap gitu. Tiba-tiba guys, dehem itu itu di depan pintu guys, gitu. Itu jelas banget kata adekku. Adekku gini, suara apaan ya, kata adekku kan gitu. Adekku dengan memberanikan diri ke arah pintu kan, pas diliatin ke arah pintu nggak ada siapa-siapa. Suara itu semakin jelas, gitu, semakin jelas kayak gitu. Adekku ya Allah kaget kan, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di depan tuh, tapi gitu ada suara ngedehem gitu. Adekku kabur, langsung masuk kamar, buak aja. Suaminya yang lagi tidur pun kaget, ada apaan sih? Adekku pada saat itu nggak cerita apa-apa. Jadi seperti biasa ya guys, ceritanya tuh di pagi hari, karena kalau udah malam kan ngeri gitu kan, takut kitanya gitu kan. Begitu guys ceritanya, agak-agak ngeri kan ya waktu itu. Kalau kita pikir pakai logika gitu kan, orang itu berdehem di kamar mandi belakang aku tuh kan istilahnya rumahnya itu di atas mamaku, dan ketutup, nggak ada jalan untuk dari arah belakang ke depan tuh, nggak ada jalan sama sekali, kecuali cuma satu jalan, yaitu di depan, dan depan itu harus muter jauh banget. Sedangkan dia berdehem dari belakang itu cuma butuh berapa detik ke arah pintu depan mamaku gitu. Bayangkan kalau memang itu orang kan. Itu adekku makanya ketakutan tuh, ya Allah, baca doa tidur, langsung tidur adekku. Udah dia nggak pakai makeup-makeupan lagi, udah dia langsung tidur. Biasanya dia bermakeup malam lah ya, krim malam. Udah dia nggak sempet deh tuh karena ketakutan kan, akhirnya dia langsung tidur itu guys, saking takutnya itu anak. Begitu ceritanya guys, lagi hamil itu adekku guys. Serem kan? Oke guys, itu ceritanya. Terima kasih ya guys sudah nyimak ceritaku. Terima kasih juga sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan sudah share. Terima kasih banyak. Tungguin lagi ya cerita-cerita dari aku.